Kenapa Muhammadiyah memberikan perhatian yang begitu besar kepada Palestina ini? Itu sejak tahun 1926 ketika seorang anak muda dari Jogja yaitu Abdul Qahar Muzakir melanjutkan pengajiannya atau studinya di Fakultas Darul Ulum di Kairo University. Itu tahun 1926. Anak muda ini selama beberapa tahun di Kairo waktu itu aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia, aktif menulis di surat-surat kabar di Timur Tengah memperkenalkan Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia dan sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Itu dari tahun 1926 itu tulisan-tulisan Abdul Qahar Muzakir muda ini yang kita kenal sebagai Prof. Qahar Muzakir itu sudah menghiasi surat kabar yang ada di Kairo, di Lebanon, di Syria dan sebagainya. Sehingga oleh Mufti Al-Quds, Mufti besar Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ketika beliau mengundang seluruh tokoh-tokoh dunia Islam, pemerintahan dan ulama dunia Islam ini berkumpul dalam Kongres Alam Islami tahun 1931 di Yerusalem di kota Al-Quds, maka yang pertama diundang adalah anak muda ini yang sedang studi S2 di Fakultas Darul Ulum. Jadi Muhammadiyah ini hubungan dengan Palestina sudah lama ya, sejak zaman Profesor Kiai Haji Qahar Muzakir, Abdul Qahar Muzakir. Ya, beliau juga perintis hubungan pertama Indonesia dengan negara-negara Arab, dengan Palestina, dengan Mesir, Arab Saudi. Baru datang juniornya, yaitu Haji Muhammad Rashidi. Nah, itu juniornya lagi itu. Kalau kita kan taunya Pak Rashidi ini yang paling pertama, dia kan jadi duta besar Indonesia di Mesir, Palestina, kemudian jadi Menteri Agama pertama. Tapi sebelum itu Pak Qahar Muzakir dulu yang menjadi rektor, kemudian rektor dan mendirikan Universitas Islam Indonesia UII di Jogja. Nah, kenapa saya katakan ada hubungannya semua ini penderitaan itu dengan apa? Dengan rusaknya moral dan mental para pemimpin negara-negara Islam. Ya, Bapak Ibu, sekarang bulan apa? Juni. Sekarang tanggal berapa? 9. 57 tahun yang lalu, tanggal 5 sampai 10 Juni, tepatnya tahun 1967, itu Israel berhasil mengalahkan gempuran 3 negara Arab besar dalam perang besar yang disebut dengan Perang Arab Israel 6 hari. 6 hari doang. Tanggal 5 sampai 10 Juni. Nah, sekarang ini sedang diperingati di Israel. Apa yang menyebabkan kekalahan bangsa Arab umat Islam pada waktu itu? Nah, yang memberikan analisa menarik juga tokoh Muhammadiyah. Baca tafsirnya Hamka itu Al-Azhar surat Al-Baqarah ayat 64. Di situ Buya Hamka menyinggung kekalahan bangsa Arab tahun 67 melawan Israel. Karena kata Buya Hamka, bangsa Arab waktu itu sudah meninggalkan pangkalan hidup Islam. Pemimpin Arab lebih suka mengusung slogan pan-Arabisme, nasionalisme, dan sosialisme Arab. Ini kata Buya Hamka. Gak bisa menang. Kenapa? Karena bangsa Arab ini meninggalkan Islam, meninggalkan Nabi Muhammad, mengganti sosok Muhammad SAW sebagai panutan, diganti dengan kaum Marx. Hamka itu nulis begitu, Pak. Gak kepikiran sama kita ya. Itu sudah beliau tulis itu. Maka itu, kalau kita sekarang merasa miris, sedih dengan adanya All Eyes in Rafah ini, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia Islam ini itu tidak berdaya di hadapan kesombongan Zionis, tidak berdaya di hadapan dukungan Amerika. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan spirit. Mau melangkah takut, mau kirim tentara takut, mau kirim tentara tapi nunggu izin PBB. Mana bisa PBB ngizinin? Ya PBB yang ngasih surat izin Israel berdiri kok. Ente mimpi mau nunggu PBB mau ngasih izin. Maka nggak bisa diharapkan. Maka itu penyelesaiannya harus komprehensif. Kita harus benahi keimanan kita, ilmu kita tentang Baitul Maqdis harus dibenahi. Kalau membantu tetapi kemudian terhalang oleh sekat-sekat kebangsaan, terhalang oleh sekat-sekat geografis, ini negara berbatasan dengan Israel, dengan Palestina, kok nggak mau buka pintu gerbangnya, itu berarti masalah. Itu berarti innamal mu'minuna ikhwahnya itu omong kosong. Saudaranya dibantai, ditembaki setiap hari di depan matanya, di depan hidungnya, dia nggak bergerak. Bagaimana ini kita mau bicara tentang kebangkitan Islam? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin
ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama kita hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinegara. Tadi ada Ustadz Afif. Yang kita hormati seluruh jajaran atau yang mewakili PDM Jakarta Timur, ya, termasuk ketuanya yang punya ketua Majelis Tablik, ya, mohon maaf, yang punya 3 kambing buat 3 pos keluarga. Itu yang mesti dicontoh. Mau contoh kambingnya apa keluarganya? Hei, Assalamualaikum. Mau contoh beli kambingnya apa contoh 3 rumahnya itu? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Majelis Tablik PWM DKI Ustadz Hadian, seluruh jamaah hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa di sini ada guru kita, senior kita, Buya Nandi Rahman, juga mewakili PWM DKI, ya, karena beliau sebagai bendahara. Masya Allah, kita doakan semuanya, tokoh-tokoh kita, para pimpinan kita, seluruh sesepuh, warga persyarikatan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita pagi hari ini melangkahkan kaki kita untuk sama-sama kita mengaji di Hari Bermuhammadiyah. Hari Bermuhammadiyah kalau di Jakarta, ya, kalau di Jakarta ini ternyata ada kantong-kantong, ya, Muhammadiyah seperti di Jatinegara ini. Ya, tadi katanya udah nunggu sampai 70 bulan purnama. Luar biasa. Ya, untung kagak lewat. Bagaikan punduk merindukan bulan. Ya. Alhamdulillah kita berkesempatan dikumpulkan oleh Allah bertemu di majelis ini. Sama-sama kita di bulan Zulhijjah kita menapaktilasi perjuangan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim itu sebagai sebuah fakta, ya, fakta sejarah, Nabi Ibrahim ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tentu sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, kalau kita menobatkan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1, ya, maka kehebatan, kemuliaan, dan kehormatan yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya kembali kepada rujukan otoritatif, contoh prototip ideal
Nabi Muhammad SAW dalam membangun umat, membangun bangsa, membangun keluarga, itu Nabi SAW merujuknya kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim ini sukses sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Ya, sukses pemimpin rumah tangga itu buktinya apa? Ya minimal keluarganya ada 2, itu minimal. Bukan atu. Kalau atu nggak bisa dibilang sukses, karena nggak ada perbandingannya satu. Ya Ustaz Afif, setuju? Nah iya, tapi kagak diamalin juga sama dia. Yang namanya adil itu dalam Islam, adil itu namanya timbangan ada 2 kiri kanan. Kalau 1 bukan adil namanya, baik. Ini baik semua nih, baik bener, Masya Allah baiknya, sampai nggak berani. Gitu. Saking baiknya, sama saya juga ngomong doang, cuma kan memotivasi ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sosok sebagai kepala rumah tangga yang sukses, sebagai ayah yang sukses, kakek yang sukses, melahirkan keturunan-keturunan yang semuanya menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Sebagai apa? Perwujudan dari firman Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiyaz zalimin. Al-Baqarah 1224. Di mana Allah Ta'ala menyatakan Ibrahim ini telah lulus dalam berbagai macam ujian. Dan lulusnya itu fa'atammahunna, sempurna nilainya semua. Ya, nilainya semua sempurna ujiannya. Ujiannya berat semua dan lulusnya sempurna semua ujiannya, itu luar biasa. Itulah sosok Abul Anbiya, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, beliau adalah sukses sebagai pemimpin umat. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau wahai Ibrahim itu sebagai apa? Sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, ya Allah, apakah status kepemimpinanku ini akan diraih, didapatkan oleh anak cucu keturunanku? Apa jawaban Allah? Tidak otomatis. La yanalu ahdiz zalimin. Janji itu yang aku berikan kepadamu, penghargaan yang aku berikan kepadamu sebagai pemimpin bagi seluruh manusia itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Zalim aja nggak boleh, nggak dapat kepemimpinan Ibrahim, apalagi yang curang. Ya, nggak bisa. Maka itu umat Nabi Muhammad SAW ya, harus menjadi umat yang terbaik, umat yang adil, umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110. Untuk apa? Kita bisa pantas menjadi pewaris dan pelanjut perjuangan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, jadi ada syaratnya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Itulah ajaran Islam. Ya, kalau Nabi Ibrahim dulu dijanjikan oleh Allah la yanalu ahdiz zalimin, kehormatan sebagai pemimpin itu tidak akan terus-menerus otomatis dilanjutkan, diwarisi oleh generasi sesudahnya, kecuali orang-orang yang soleh. Maka umat Islam ini juga ketika dikatakan sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin, itu juga bersyarat.
Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Kalau kita bisa memenuhi persyaratan itu, syarat yang berlaku itu kita penuhi, maka kita berhak dan pantas untuk menyandang predikat kita sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Maka demikian pula dalam berorganisasi. Ya, di Muhammadiyah itu organisasi bukan punya nenek moyang, ya, nggak bisa diwarisin. Aset amal usaha bukan jadi milik pribadi lalu kemudian diwariskan turun-temurun, enggak. Tapi dia adalah estafet dakwah. Sebagaimana yang berlaku peraturan itu kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan firman Allah ketika menyebut walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya, pernah dengar ayat ini? Halo? Assalamualaikum. Pernah dengar ayat ini enggak, Pak? Ada di surat apa ya? Ayat berapa ya? Walaqad katabna fiz zabur 105. Ini sebelum ayat tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Al-Anbiya itu luar biasa. Ayat 105-nya Allah menetapkan di dalam kitab Zabur bahwasanya bumi ini hanya akan diwarisi oleh Allah kepada siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Itu bumi itu. Ya. Kalau bumi yang begitu kaya, yang begitu besar, ya, memiliki sumber daya alam yang banyak di perut buminya, di dasar lautannya, dan semua harta kekayaan yang bisa kita temukan di atas muka bumi ini, itu hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Hamba-hambanya yang soleh, apalagi amal usaha Muhammadiyah. Ya, jadi hanya orang soleh, Pak, yang bisa mengelola ini. Kalau orang kagak soleh, nggak bisa, hancur itu aum, berantakan pasti. Iya, iya nggak? Iya. Kalau bukan orang soleh yang mengelola aum, organisasi, apa yang terjadi? Tiap hari organisasinya kirim proposal. Betul? Iya. Jadi orang soleh itu yang bisa memakmurkan dunia ini. Sebab kalau orang nggak soleh, bakal jadi apa? Koruptor, bakal suka nilep duit, ya nggak? Bakal suka garong, ya. Maka dunia ini akan rusak kalau dipimpin, ditangani oleh siapa? Orang-orang yang haus kekuasaan, haus jabatan, haus harta kekayaan. Padahal kekayaannya mah udah ada, tapi nggak pernah puas. Sampai dikatakan Nabi SAW, ya, manusia itu nggak akan puas dengan kekayaan yang dia miliki, meskipun mulutnya udah ya, makan segala macam, ya, makan besi, makan batu, makan semen, ya, makan apa lagi? Aspal semua dimakan dia. Tambang, tambang dimakan. Ya. Nggak puas, perutnya nggak bakal cukup itu. Kecuali apa? Kecuali kalau dia sudah ditutup masuk dalam kubur, baru berhenti itu. Nah, yang model-model begini ini memang nggak bisa menjadi pewaris bumi dan isinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat
kasih sayang Allah bagi seluruh alam semesta. Apa artinya kaitan dua ayat ini? Yaitu dunia ini, alam semesta ini akan menjadi rahmat bagi seluruh penghuninya, bagi seluruh penduduknya, kalau yang mengelola bumi, yang mengelola alam semesta ini itu adalah orang-orang soleh. Itu hubungan dua ayat ini, Pak. Selama yang jadi penguasa, menjadi pemimpin, orang-orang jahat, orang-orang tidak berakhlak, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama-lamanya bumi dan alam semesta itu menjadi laknat bagi para penghuninya. Betul? Ya enggak? Kita hidup di sini, negara kekayaannya luar biasa, tapi rakyatnya miskin, dimiskinkan, ya, makanya jadi laknat buat kita. Kenapa? Ya salah kita juga, milih pemimpin yang kagak pada benar. Nauzubillah min zalik. Mohon maaf Bapak Ibu, para pimpinan PWM, PDM, dan PCM, kenapa saya awali pernyataan ini dengan menyebutkan ayat ini dan korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Pentingnya kita memilih pemimpin, padahal udah bukan masa kampanye, ya enggak? Pilpres sudah lewat, Pak. Ini kenapa Ustadz masih ngomong begini terus? Ini ada hubungannya dengan tema All Eyes in Rafah, on Rafah. Jauh amat bicara tentang Rafah, penindasan, kezaliman, penjajahan, pendudukan Israel atas Palestina, kok jauh amat ini bicara ke masalah pemimpin. Iya, yang menyebabkan Palestina sekarang itu terjajah, yang menyebabkan mereka ini menderita selama lebih dari 76 tahun kalau kita mau hitung dari tahun 1948 berdirinya negara Israel. Bahkan sebenarnya yang menjadi awal kejatuhan Palestina dan Masjidil Aqsa itu dimulai tahun 1917. Berarti sekarang udah berapa? 107 tahun. Ya. Bedanya dikit tuh sama Muhammadiyah lahirnya. Muhammadiyah 1912. Palestina itu mulai dijajah ya dengan surat mandat dari Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, yang diberikan namanya deklarasi Balfour itu kepada Lord Rothschild. Siapa? Lord Rothschild. Bukan Lord Rangga. Itu mulai tahun 1917, Pak, kejatuhan Palestina itu. Jadi usia sudah 107 tahun, hampir seusia Muhammadiyah. Makanya kenapa Muhammadiyah ini dikenal di dunia Islam. Saya kemana-mana, mohon maaf, jelek-jelek gini, suka diundang hadir acara-acara di Timur Tengah. Selalu ketemu dengan ulama-ulama, aktivis-aktivis pejuang Palestina itu, ya, mereka angkat jempol buat Muhammadiyah. Bahkan kemarin minggu lalu saya mestinya diundang ke Qatar di Doha. Ada pertemuan Hay'ah Ulama Palestin fil Kharij, ya, asosiasi ulama Palestina diaspora dari seluruh dunia. Ya, saya juga diminta hadir untuk forum itu. Acaranya cuma 1 hari, yaitu silaturahim dengan para pemimpin pejuang Palestina yang mereka berdomisili sekarang ini di pengasingannya ada di mana? Di Doha, Qatar. Diminta hadir khusus, Ustadz tolong datang mewakili Muhammadiyah. Lah saya bilang saya bukan ketua umum. Lah kita mah ketua kecil. Ya, ketua cuma divisi bidang. Ya, wakil ketua aja bukan. Ketua majelis aja bukan gua. Ya kan? Ketua divisi kecil. Tapi diminta datang. Untuk mewakili Muhammadiyah. Apa? Mereka mengapresiasi. Jadi berita-berita tentang Muhammadiyah memberikan bantuan banyak. Ya, di awal-awal perang itu. Akhir tahun lalu 2023 itu kan Pak Haidar ya langsung menyerahkan secara resmi
Dana-dana yang terkumpul dari seluruh organ Muhammadiyah di seluruh tanah air kan dikumpul-kumpulin semua dapat kurang lebih berapa waktu itu? 54 miliar. Ya. Kemudian juga bagaimana kampus-kampus kita kemarin 172 perguruan tinggi Muhammadiyah mengadakan aksi di kampusnya masing-masing sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Itu terdokumentasi sampai ke mereka. Upacara wisuda di UMY kemarin juga sampai ke mereka. Ya. Luar biasa. Kenapa? Ini bukan baru lahir kemarin sore hubungan Muhammadiyah ini dengan isu Palestina, Pak. Kalau dalam sejarahnya, kenapa Muhammadiyah memberikan perhatian yang begitu besar kepada Palestina ini? Itu sejak tahun 1926. Ya. Ketika seorang anak muda dari Jogja, ya, yaitu Abdul Qahar Muzakir, melanjutkan pengajiannya atau studinya di Fakultas Darul Ulum di Cairo University. Itu tahun 1926. Ya. Anak muda ini selama beberapa tahun di Kairo waktu itu aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia, aktif menulis di surat-surat kabar di Timur Tengah memperkenalkan Indonesia dengan negara sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia waktu itu. Ya. Dan sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya, itu dari tahun 1926 itu tulisan-tulisan Abdul Qahar Muzakir muda ini, yang kita kenal sebagai Prof. Qahar Muzakir, itu sudah menghiasi surat kabar yang ada di Kairo, di Lebanon, di Syria, dan sebagainya. Sehingga oleh Mufti Al-Quds, Mufti besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ya, ketika beliau mengundang seluruh tokoh-tokoh dunia Islam, pemerintahan dan ulama dunia Islam ini berkumpul dalam Kongres Alam Islami tahun 1931 di Yerusalem, di kota Al-Quds. Maka yang pertama diundang adalah anak muda ini yang sedang studi S2 di Fakultas Darul Ulum. Ya, dan langsung beliau itu datang ke Palestina, ke Al-Quds, karena dulu untuk sampai ke kota Yerusalem dari Kairo itu pakai jalur darat. Dari Kairo masuk jalur darat ke Sinai, Sinai masuk ke Rafah, Rafah masuk ke Gaza, Gaza kemudian 70 km itu sudah sampai ke Al-Quds. Ya. Jadi Gaza ini nggak jauh dari Al-Quds sebenarnya, kayak Jakarta ke Bogor. Cuma orang-orang Gaza hampir bisa dipastikan mayoritas belum pernah menginjakkan kakinya sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena penjajahan. Coba bayangin, 70 kilo cuma jaraknya, tapi nggak pernah sampai sana. Bukan mereka nggak mau, bukan mereka nggak bisa, bisa. Tapi terhalang oleh apa? Penjajahan. Sistem apartheid, tembok-tembok, cek-cek poin yang dibangun oleh Zionis Israel itu, apalagi mereka Israel ini takut dengan orang-orang Gaza. Kenapa? Karena daerah wilayah Gaza ini adalah satu-satunya wilayah di bawah pendudukan Israel, wilayah Palestina itu yang tidak bisa dijajah secara langsung oleh Israel. Dulu ketika perang 48 pecah antara negara-negara dengan Israel, ya, Gaza ini tidak masuk wilayah Israel. Dia bersama Mesir, ya, karena sudah dipecah oleh PBB dan Palestina menolak proposal UN Partition tahun 47, maka Gaza lebih memilih untuk bersama Mesir. Tepi barat yang di dalamnya ada kota Al-Quds, Yerusalem Timur memilih berada di bawah kontrol Jordania. Kenapa? Bukan berarti mereka nggak mau berdiri negara Palestina, mau, tapi syaratnya hanya ada satu negara, yaitu Palestina,
dari sungai Yordan sampai Laut Mediterania. Maka itu jadi slogannya Hamas sekarang, from the river to the sea. Ya, dari sungai Yordan sampai Laut Mediterania. Satu kesatuan wilayah. Sebagaimana Indonesia dulu nggak mau kita NKRI ini dipecah belah oleh Belanda. Ya, ada nggak pemimpin RI bersedia ya mau bernegosiasi dengan Belanda? Ya, Belanda mengambil kedaulatan wilayah NKRI meskipun kecil, meskipun secuil, nggak mau. Bahkan yang namanya provinsi dulu, namanya Irian Jaya, ya, Papua sekarang, itu dulu sampai tahun 1960 kan masih berada di bawah Belanda itu. Belanda nggak mundur itu dari situ, walaupun sudah ada perjanjian apa? Meja Bundar tahun 49 pengakuan terhadap kedaulatan RI, tapi dari Papua dia nggak mau. Itu pun Bung Karno mati-matian ngotot untuk apa? Mengerahkan operasi militer, ya TNI, apa namanya operasinya itu? Dwi Kora, untuk merebut kembali Papua. Itu Indonesia. Gimana bayang yang negaranya kepulauan dan besar. Nah, bagaimana ini dengan Palestina yang semuanya daratan, menyatu, tidak terpisah-pisah oleh pulau-pulau? Tentu mereka memiliki semangat yang lebih kuat dan hebat daripada pemimpin Indonesia yang meskipun wilayahnya negara berpulau-pulau, ya, dan mereka tetap punya semangat ingin menyatukan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu kedaulatan. Ya, ibarat rumah, Pak. Ya, ibarat rumah kan nggak mungkin satu rumah ada dua tuan rumah. Kira-kira mungkin nggak? Halo, Assalamualaikum. Ini satu rumah, ada dua tuan rumah. Bisa? Bisa bagi dua rumahnya? Hah? Nggak bisa. Ustadz Nasihuddin. Hah? 3 rumah? Iya, 3 rumah. Kalau satu rumah dibagi 3, oh enggak bininya. Kalau dia sih mau aja. Ya. Atas, bawah, kalau perlu 3 lantai kan. 1 lantai gitu kan. Nah, itu bisa, kenapa? Karena tuan rumahnya 1. Karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Coba kalau kepala rumah tangganya ada 2. Perempuannya 1. Lakinya 2. Bagaimana ceritanya itu? Bisa begitu? Kan tanah air itu kan ibu pertiwi, betul? Betul nggak? Ibu pertiwi kan, biasa kita sebut. Kalau ibu pertiwi itu bapaknya ada 2, kira-kira gimana? Bubar. Betul? Nggak bisa. Makanya rakyat Palestina itu selalu ingin negaranya itu adalah berdaulat, satu, menjadi satu kesatuan, dan secara historis wilayah Palestina itu adalah disebut sebagai Palestinian State, negara Palestina. Ya. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Jadi Muhammadiyah ini hubungan dengan Palestina sudah lama. Ya, sejak zaman Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir, Abdul Kahar Muzakir. Ya, beliau juga perintis hubungan pertama Indonesia dengan negara-negara Arab, dengan Palestina, dengan Mesir, Arab Saudi. Baru datang juniornya, yaitu Haji Muhammad Rashidi. Nah, itu juniornya lagi itu. Kalau kita kan taunya Pak Rashidi ini yang paling pertama, dia kan jadi duta besar Indonesia di Mesir, Palestina, kemudian jadi Menteri Agama pertama. Tapi sebelum itu Pak Kahar Muzakir dulu, ya, yang menjadi rektor, kemudian rektor dan mendirikan Universitas Islam Indonesia UII di Jogja. Sampai akhir hayatnya, Prof. Kahar Muzakir ini selalu mencurahkan perhatiannya kepada Palestina karena dia menjadi saksi sejarah. Ya, Kongres Alam Islami tahun 1931, di mana mengeluarkan resolusi
untuk umat Islam menjaga wakaf, menjaga warisan-warisan budaya umat Islam sepanjang sejarah, dari zamannya Umar bin Khattab sampai masa Ottoman, Turki Utsmani, itu kota Al-Quds itu semuanya adalah wakaf dari kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa Islam yang pernah berkuasa di dunia Islam. Ya, itu semua reliefnya itu. Makanya Israel itu mencari bukti kehadirannya. Ya. Sebelum 2000 tahun yang lalu ada di negeri itu. Dan konon katanya Nabi Sulaiman itu sudah membangun Temple of Solomon atau kuil Sulaiman di atas dulu itu di bawah reruntuhannya, di bawah Masjidil Aqsa, itu sampai sekarang nggak terbukti, nggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita sekarang bangsa Indonesia dan juga warga Perserikatan Muhammadiyah memberikan perhatian kepada Palestina, ya, saat ini itu bukan sesuatu yang baru. Ya, artinya hubungan darah kita dengan mereka itu sudah lama. Bukan darah dalam pengertian hubungan biologis, ya. Sama-sama satu keturunan, ayah dan ibunya, enggak. Tapi kita diikat oleh semangat perjuangan, ya, untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam, tempat tujuannya Isra Nabi Muhammad SAW, dan juga tempat bertolaknya Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ya. Nah, kenapa saya katakan ada hubungannya semua ini penderitaan itu dengan apa? Dengan rusaknya moral dan mental para pemimpin negara-negara Islam. Ya, Bapak Ibu, sekarang bulan apa? Bulan Masehinya apa? Juni. Sekarang tanggal berapa? 9. Ya. 57 tahun yang lalu, tanggal 5 sampai 10 Juni, tepatnya tahun 1967, ya, itu Israel berhasil mengalahkan gempuran 3 negara Arab besar dalam perang besar yang disebut dengan Perang Arab Israel 6 hari. 6 hari doang. Tanggal 5 sampai 10 Juni. Nah, sekarang ini sedang diperingati di Israel. Ya. Setiap tanggal 5 Juni sampai 10 Juni itu warga Zionis, ya, warga Zionis ini mereka keluar datang ke kota Al-Quds, ikut pawai bendera, mengangkat bendera Zionis Israel. Makanya hari-hari ini kan kita lihat di medsos bagaimana lokasi Masjid Al-Aqsa itu dikepung oleh Zionis. Ya, itu nama kegiatannya Masiratul A'lam, long march bawa pawai bendera. Untuk apa? Merayakan, memperingati hari bersejarah ketika Baitul Maqdis, Yerusalem Timur ini jatuh ke tangan tentara Israel dalam perang Arab 6 hari itu. Jadi warga Zionis itu tidak sehebat ini merayakannya seperti halnya mereka merayakan berdirinya negara Israel. Kalau negara Israel itu ulang tahunnya tahun berapa? Bulan Mei tahun 48, ya. Bukan bulan Juni. Tapi mereka melakukan perayaan pawai dengan membawa bendera Israel. Ya. Itu mengelilingi kota Yerusalem, masuk kepada Masjidil Aqsa. Itu sengaja setiap tahun untuk memperingati kemenangan mereka melawan negara-negara Arab, ya, memperingati dan merayakan pendudukan mereka terhadap situs yang suci milik umat Islam. Pertanyaannya, ya, ada nggak hak Yahudi di Palestina itu, di Masjidil Aqsa? Kalau saya ditanya begitu, saya akan jawab, mereka dulu punya hak. Dulu. Tahu dulu.
Zaman baheula. Ya. Zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, itu nggak berhasil mereka masuk Masjidil Aqsa. Sampai Nabi Musa meninggal, keluar dari Mesir, ya kan? Itu sudah beliau perintahkan supaya masuk ke Baitul Maqdis, cuma Bani Israel nggak mau. Nah, itu direkam dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ya. Dari ayat 21 sampai 29, silakan dibaca. Ya. Makanya apa? Mereka dihukum oleh Allah 40 tahun terlunta-lunta hidup Bani Israel ini di tengah gurun di Sinai, di Mesir, 40 tahun. Selepas masa itu, Nabi Musa wafat, kemudian baru lahir generasi baru, pemimpin baru Bani Israel namanya Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Nabi yang melanjutkan kepemimpinannya Musa dan Harun, ya. Dan yang dipimpin ini adalah generasi baru Bani Israel. Mereka sudah siap untuk berjihad, dan akhirnya Allah izinkan mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis. Itu ada riwayat hadisnya dari Nabi SAW. Sampai ketika perang jihad Bani Israel merebut Baitul Maqdis, itu disebutkan sangat epik di dalam hadis Nabi, hadis sahih, riwayat Bukhari. Sampai matahari itu berhenti, nggak muter sebentar. Ya, buat apa? Karena permintaan dari Nabi Yusha, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, matahari ini juga hamba-Mu, tolong hentikan perputaran matahari ini sebentar, sampai kami bisa masuk Baitul Maqdis itu sebelum terbenam matahari. Diizinkan sama Allah. Ya, jadi matahari sempat juga berhenti itu. Ya, nggak jalan dia. Nahan supaya tidak terbenam sebagaimana normalnya. Itu terjadi dalam sejarah. Ya. Maka ini semua bergantung pemimpin. Kalau pemimpin baik, rakyat baik. Kalau pemimpin baik, rakyat baik, pasti kemenangan itu akan diberikan oleh Allah. Itu rumusnya, Pak. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi, 1967, Israel bisa mencaplok Masjidil Aqsa, merebut semua wilayah Palestina, termasuk Gaza, itu tahun 67 baru jatuh. Ya, direbut Israel. Tepi barat, Yerusalem Timur, baru dicaplok Israel tahun 67 setelah perang 6 hari ini. Apa yang menyebabkan kekalahan bangsa Arab umat Islam pada waktu itu? Nah, yang memberikan analisa menarik juga tokoh Muhammadiyah. Ya, pernah baca tafsir Al-Azhar nggak? Pernah? Baca nggak? Woi, nggak semua. Ya, pegang doang. Ya, megang doang. Oh iya tuh, karya Buya Hamka tahu, dia tahu. Cuma dipegang, dibaca mah kagak. Ya. Baca tafsirnya Hamka itu Al-Azhar surat Al-Baqarah ayat 64. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Di situ Buya Hamka menyentil, menyinggung kekalahan bangsa Arab tahun 67 melawan Israel. Kenapa? Karena kata Buya Hamka, bangsa Arab waktu itu sudah meninggalkan pangkalan hidup Islamnya. Bukan ninggalin pangkalan ojek, bukan. Pangkalan hidup Islam. Ya. Pemimpin Arab lebih suka mengusung slogan pan-Arabisme, nasionalisme, dan sosialisme Arab. Ini kata Buya Hamka. Ya. Meninggalkan Islam. Islam nggak boleh jadi ideologi di negara-negara Arab. Tuh Arab tuh, Arab jahiliyah, Abu Lahab banyak sekarang sono. Ya, Arab-Arabnya Abu Jahal, banyak sekarang. Dari tahun 67 begitu, makanya nggak menang-menang tuh. Ya, nggak bisa menang. Kenapa? Karena bangsa Arab ini meninggalkan Islam, meninggalkan Nabi Muhammad, mengganti sosok Muhammad SAW sebagai panutan, diganti dengan Karl Marx.
Hamka itu nulis begitu, Pak. Ya, nggak kepikiran sama kita ya. Makanya baca. Ya. Itu sudah beliau tulis itu. Ya. Orang Arab nggak kalah pintar dari Yahudi. Siapa bilang? Ya. Kalau Yahudi pesek mah bodoh-bodoh. Ya. Yahudi yang tinggal di Arab, ya di Afrika itu bodoh-bodoh. Ya. Yang Yahudi pintar itu yang di Eropa. Ya, karena memang negaranya negara maju. Wajar. Orang Indonesia lah nggak jauh-jauh. Ya, kalau dia kerja belajarnya S1, S3 di Amerika, di Eropa, sistemnya benar, bagus. Ya, penghargaan kepada ilmu bagus di Eropa, Amerika. Ya maju dia, pintar di atas rata-rata. Ya. Tapi kalau orang Indonesia yang pintar ada di Indonesia, kira-kira gimana? Oh kalah. Ya kalah sama, ya begitulah. Kita mau pakai bahasa apa lagi bingung saya. Ya, kalah, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena negara ini nggak diatur dengan baik. Kalau di Amerika sistemnya bagus, rapi. Ya, ilmu dihargai, intelektual dihargai, ilmuwan dihargai. Nah ini yang menyebabkan negara Arab itu kalah pada tahun 1967. Itu perang Arab Israel. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, tadi saya menyampaikan kajian juga tentang ini, bahwa pemimpin-pemimpin Arab itu beserta elit politik, elit intelektual dan kebudayaannya itu justru berkontribusi paling besar dalam kekalahan Arab Israel tahun 67. Kenapa? Karena mereka pura-pura bodoh, pura-pura nggak mengenal risalah Islam. Satu. Yang kedua, mereka insomnia sejarahnya, lupa sejarahnya. Yang ketiga, mereka hidup di dunia ini jadi pengekor saja. Jadi pengimpor. Ideologi dari negara lain diambil. Isme dari orang lain diambil, dipakai. Ya, sama kayak kita sekarang. Ya, kita ini kan udah gak punya jati diri. Orang Islam sekarang. Ya, sampai urusan salam aja pakai salam orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pret lah. Itu bikin jadi negara maju? Kagak bisa. Bukan itu ciri kemajuan, Pak. Mau jadi maju pakai salam begitu? Nggak ada. Negara maju nggak ada begitu, Pak. Ya. Masing-masing aja. Kita yang Islam pakai salam agama Islam, yang Kristen salam Kristen. Ya, harus bangga dengan identitasnya dia sendiri, nggak usah kita campur-campur. Jadi kita ini masih mundur ke belakang. Ini gimana ini Muhammadiyah ini? Islam berkemajuan, ini sudah bisa memajukan Indonesia belum nih? Urusan salam aja nggak beres-beres. Ya, tertinggal kita. Ya, jadi pengekor. Dan yang sangat disayangkan kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, wa an kitabillah wal hadyu fihi ghuraba. Terasing, teralinasi dari kitab Allah. Karena itu Syekh Muhammad Ghazali bilang apa? Ketika dulu bangsa-bangsa Arab itu memerangi Israel setelah negara itu berdiri, lucunya apa kata beliau? Umat Islam itu, bangsa Arab itu yang paling jauh dari Al-Quran. Dan bangsa Yahudi yang mendirikan membangun negara Israel itu paling dekat, paling akrab dengan kitab Tauratnya. Ya. Itu Yahudi, tentara Zionis. Ya, jelek-jelek begitu, ya. Yang suka kita bilang apa? Anak kera dan babi, keturunan kera dan babi, itu jelek-jelek begitu, Pak. Itu kalau perang bawa kitab sucinya mereka minimal itu. Ya. Nah, sekarang kalau tentara muslim perang bawa apa dia? Ada bawa kitab sucinya? Ada baca zikir? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Makanya nggak bakal menang itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini Hamka juga bilang begitu dari dulu, ya. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, maka itu kalau kita sekarang merasa miris, sedih dengan adanya All Eyes in Rafah ini kan gerakan All Eyes in Rafah ini sebuah tagar yang dicetuskan oleh
kepala kantor WHO di Gaza dan tepi barat. Ya, namanya siapa? Richard P. Percon. Ya, dia menulis pada bulan Februari tahun ini bahwa tempat yang tersisa yang aman bagi rakyat Palestina yang mengungsi dari utara, kemudian ke tengah, lalu ke bawah, ke selatan, tidak ada tempat aman lagi kecuali sekarang ada di Rafah. Nah, beliau waktu itu mengatakan apa? Kita akan lihat pertahanan terakhir rakyat Palestina di Rafah, di selatan Gaza ini, apakah Israel juga akan masih tetap menyerang secara brutal atau tidak? Maka semua mata akan tertuju ke Rafah. Itu ucapan beliau. Dan sekarang terbukti. Ya, all eyes in Rafah ini. Kenapa ini semua terjadi? Ini bukan salah rakyat Palestina. Ini bukan salah pejuang Palestina. Juga mohon maaf, qadarullah, bukan berarti saya tidak menyalahkan Israel. Juga bukan salah sepenuhnya si setan itu, Netanyahu. Ya. Bukan salah dia sepenuhnya. Salah kita juga. Ya. Pemimpin-pemimpin yang ada di dunia Islam ini, yang kita pilih itu, dengan harga dan ongkos yang mahal itu, kalau pakai ongkos, ada juga nggak pakai ongkos. Ya, kalau raja kan tinggal angkat aja dia, ya kan? Turun temurun. Nah, mungkin sekarang mau ditiru juga. Ya, turun temurun walaupun dipilih secara demokrasi. Ya. Itu tidak berdaya di hadapan kesombongan Zionis. Tidak berdaya di hadapan dukungan Amerika, ya. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan spirit. Ya. Yang dikatakan oleh ulama dari Mesir itu, kana lissu mutahammisan fil hujum. Pencuri tanah yang bernama Palestina itu semangat untuk menyerang. Sementara Rabbul Baiti baridan fid difa. Sementara yang punya tanah, yang punya wakaf di situ yaitu umat Islam seluruh dunia mempertahankan tanah suci itu dingin. Tahu dingin? Ya, setengah-setengah. Mau melangkah takut. Ya, mau kirim tentara takut. Mau kirim tentara tapi nunggu izin PBB. Ya, itu takut juga namanya. Ya kan? Harus ada izin PBB. Mana bisa PBB ngizinin? Ya, PBB yang ngasih surat izin Israel berdiri kok. Ente mimpi mau nunggu PBB mau ngasih izin. Ya. Ya, pasukan perdamaian, apakah tugasnya pasukan perdamaian itu melindungi rakyat yang tertindas, negara yang tertindas, dijajah? Enggak begitu, kan cuma jaga supaya apa? Tidak ada kontak senjata antara dua pihak ini. Lalu melindunginya mana? Enggak ada. Ya. Maka enggak bisa diharapkan. Maka itu penyelesaiannya harus komprehensif. Kita harus benahi keimanan kita, ya. Ilmu kita tentang Baitul Maqdis harus dibenahi. Yang dulu dipupuk oleh generasi kita terdahulu, ya, minimal seperti Profesor Kahar Muzakir di Muhammadiyah dan Hamka, ini yang harus disuburkan kembali pemikiran-pemikiran jenius seperti itu. Ya, bagaimana bisa memotret kekalahan umat Islam sesuai dengan hukum sunnatullah dari Al-Quran, ini yang harus kita bangkitkan. Ya. Yang kedua, perbaiki apa? Perbaiki kondisi bangsa kita, negeri-negeri muslim ini. Supaya apa? Bisa membantu saudara kita itu lebih masif. Kalau membantu tetapi kemudian terhalang oleh sekat-sekat kebangsaan, terhalang oleh sekat-sekat geografis, ini negara berbatasan dengan Israel, dengan Palestina, kok nggak mau buka pintu gerbangnya, itu berarti masalah. Itu berarti innamal mu'minuna ikhwahnya itu omong kosong. Ya. Saudaranya dibantai, ditembaki setiap hari di depan matanya, ya, di depan hidungnya, dia nggak bergerak. Ya, bagaimana ini kita mau bicara tentang apa? Tentang kebangkitan Islam. Nah, saya kira itu hadirin rahmat Allah, tentu saja
dukungan harus kita terus alirkan untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Ya, semangat kita harus kita kobarkan dengan memperbaiki kehidupan umat Islam, dengan memajukan kehidupan umat Islam, termasuk memajukan Persyarikatan Muhammadiyah ini dengan amal usahanya. Insya Allah kita juga ikut berkontribusi untuk apa? Membantu kemerdekaan Palestina lebih cepat. Insya Allah. Jadi para pemimpin pejuang Palestina itu sangat berharap Muhammadiyah ini berkontribusi. Saya sudah ketemu dengan Dr. Ismail Haniyah, ya, pemimpin Hamas di Doha, di Qatar. Dia menyampaikan harapan agar apa? Agar Muhammadiyah bisa membantu pemerintah Palestina untuk membangun kembali kampus-kampusnya, perguruan tingginya yang udah rata dihancurin. Ada banyak kampus perguruan tinggi di Palestina. Ada Islamic University in Gaza, ada Jami'atun Najah, ada Jami'ah, ada Antas Al-Azhar juga buka cabang di sana. Al-Azhar Kairo itu punya kampus juga di sana. Ajur juga. Dan utas-utas lainnya. Ya. Orang Palestina ini pintar-pintar, Pak. Cerdas-cerdas. Ya itulah, Allah memang maha adil, ya. Allah adil untuk melawan Israel yang seperti itu, maka Allah siapkan juga bangsa Palestina yang cerdas, yang kuat memegang teguh imannya, ya, itu yang bisa mengalahkan Zionis ini. Maka kita bantu mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mereka, ya, setelah perang nanti. Membantu diharapkan untuk apa? Membantu rekonstruksi perguruan tingginya dan rumah sakitnya. Dan saya kira kita mampu untuk itu, ya, melakukan apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk rakyat Palestina. Insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana.
Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.